Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sahabat juara semua? Mudah-mudahan baik ya. Kali ini ketemu lagi sama Kak Udi. Kita akan membahas soal tentang TO7 sosum ya. Nah, kita langsung aja ya. Untuk soal yang pertama. Di sini diketahui gitu ya. A kali B. Ini sama dengan matriks dari 10 terus A 14 sama B itu. Nah, A sama B-nya di sini matriksnya ya di situ A kecil, B kecil, terus 1, terus 2 dikali B-nya di situ A 1 1 0. Nah, sama dengan ini 10 14 A sama B. Nah, yang ditanya adalah nilai dari A tambah B-nya gitu. Berapa nih gitu. Nah, kita kali aja ya seperti biasa. Nah, kalau perkalian matriks itu baris kali kolom gitu. Nah, jadi kita langsung aja nanti hasilnya ya. Nah, di sini baris sama kolom gitu. Oke, yang pertama nih, ini kita kali ini ya. A kali A jadi A kuadrat. 1 kali 1 jadi 1 gitu ya. Nah, sekarang yang ini kita kali baris kedua. Ya, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua. Jadinya A kali 1A. Terus 1 kali 0, 0 gitu ya. Jadi 0 nggak usah ditulis lah. Sekarang baris kedua, kita kali kolom pertama jadinya A kali B. Nah, terus ini kali ini jadi 2. Gitu. Nah, sekarang ini dikali ini ya. B kali 1B. Nah, ini kali ini 0 ya. 0-nya nggak usah ditulis. Sama dengan 10 A 14 sama B gitu. Nah, kalau kita lihat ya, artinya yang kiri ini sama dengan yang kanan gitu. Nah, yang pertama, yang ini dulu nih gitu ya. Sama dengan 10 gitu. Jadi kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. 10 dikurang 1 jadi 9. 9 adalah 3 kuadrat gitu. Nah, kalau kuadrat ya kan pindah itu jadi plus minus gitu. Plus minus akar dari 9 yaitu plus minus di 3. Nah, selanjutnya ya yang ini nih sama dengan 14 ya. Selanjutnya A kali B tambah 2 sama dengan 14 gitu. Nah, ini tinggal kita kurangin jadinya berapa tuh? Jadinya sama dengan 12. Nah, A-nya kita pilih misalkan A-nya 3 deh gitu ya. Kita misalkan 3 kita substitusi. Nah, jadinya ini 3B gitu ya. Karena kan tadi A-nya plus minus ya. Kita ambil 3 dulu misalkan. Nah, berarti 3B 12. Berarti B-nya berapa? Tinggal 12 dibagi 3. Nah, didapat 4 gitu. Oke. Nah, maka kalau ditanya A plus B ya enggak? Nah, berarti A-nya 3, B-nya 4. Nah, didapat 7 deh. Jawabannya nih ya. Nah, jawabannya yang C gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita lanjut ke nomor 2 nih ya enggak? Oke, kakak tulis dulu di sini nomor 2. Ya. Yang ditanya, ya yang ditanya dulu nih, ada fungsi objektif Y min 2X ditambah 5 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pertidaksamaan ya. Ada 3 di sini, 2Y min X lebih besar sama dengan 0. Terus yang kedua X tambah Y kurang dari sama dengan 9. Yang ketiga yaitu X lebih besar sama dengan 3. Nah, ini kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar dulu masing-masing ya. Gambarnya ada 3 nih, ada 3 garis. Nah, untuk yang ini ya kita pindahkan dulu aja deh gitu ya. Jadinya min X lebih besar dari min 2Y gitu. Nah, ini kalau dikali min 1 gitu. Nah, jadinya ini positif, tandanya kebalik kalau dikali minus. Nah, sama dengan 2Y gitu. Nah, untuk ngegambar ini ya kita lihat di sini kalau X-nya 0, otomatis Y-nya juga 0. Oke? Nah, berarti melalui titik 0,0 di sini ya. Di sini kita tulis deh melalui titik
0,0 gitu. Nah, terus titik yang lainnya gimana? Tinggal ditukar, ya nggak? Satunya untuk Y, terus duanya untuk X gitu. Nah, berarti ya di sini 2 ya, 1, 2. Nah, anggaplah 2 di sini. Duanya untuk X, satunya untuk Y. Koefisiennya tinggal dibalik. Satunya untuk Y. Nah, di sini 1. Nah, kurang lebih gini deh, gitu ya. Nah, kalau ada 2 titik yang dilalui, ya, nah maka kita tarik jadi garis gitu. Nah, kita namain ini garis pertama gitu. Nah, menentukan daerahnya gimana? Kita lihat koefisien X-nya dulu nih. Ya, di sini koefisien X-nya positif. Yang penting harus positif dulu. Nah, kalau udah positif, kalau dia lebih besar, dia ke daerah kiri. Ya, kalau lebih kecil ke daerah kiri, kalau lebih besar ke kanan. Nah, ini kan lebih kecil ya, berarti daerahnya ke kiri gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah, sekarang lanjut ke garis kedua. Ini kalau ditutup, ya, X-nya 0, dapat Y-nya 9. Nah, ini juga kalau ditutup, Y-nya 0, X-nya 9. Nah, artinya melalui titik, ya kan, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kurang cukup nih, ya. Kita panjangin lagi. 7, 8, 9. Nah, di sini melalui 9,0 sama di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kurang lagi. Atasan lagi deh. 8, 9. Nah, ini 9 di sini. Oke. Nah, 2 titik ya, tinggal kita tarik garis lurus. Nah, gitu deh, ya. Nah, ini garis kedua. Nah, kita lihat di sini X-nya udah positif. Nah, tandanya kurang dari ya, berarti ke kiri gitu. Ke kiri sini gitu. Nah, terus yang ketiga ini X sama dengan 3 ya, berarti kan X-nya 3 di sini. Tinggal tarik aja lurus gitu ke atas gitu ya. Nah, ini dia lebih besar, berarti dia daerahnya ke kanan gitu. Nah, menentukan daerah penyelesaiannya itu gimana? Nah, kita lihat satu-satu ya dari gambar yang udah kita bikin. Nah, di sini yang garis pertama dia lebih ke kiri daerah penyelesaiannya ya. Nah, karena daerah penyelesaiannya ke kiri, saya checklistin ya daerah-daerah yang dilaluinya gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, terus untuk garis kedua dia juga ke kiri. Nah, berarti ini daerah yang dilaluinya ini, yang tidak dilaluinya saya hapus ya. Yang tadi saya checklist udah kehapus. Nah, ini jadi saya hapus. Ini berarti tidak dilalui ya. Yang dilalui kan yang sebelah kirinya gitu. Nah, untuk garis yang ketiga, ini garis yang ketiga tadi dia daerahnya ke kanan. Berarti ini daerahnya ini yang bukan gitu. Nah, ini saya hapus. Nah, berarti daerahnya yang satu checklist doang nih di sini gitu. Nah, dapat itu. Oke. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah nilai minimum dari fungsi ini gitu ya. Nah, nilai minimum atau maksimum dilihat dari koefisien X-nya dari fungsi objektif ya. Nah, di sini negatif. Jadi kalau negatif ya, ingat nih paling kanan dia minimum. Ya, paling kiri dia maksimum. Maksudnya apa? Nah, tadi kan udah kita bikin ya daerah penyelesaiannya di sini. Nah, nanti ini namanya terdapat titik pojok ya. Nah, titik-titik pojok ini nanti yang menentukan nilai minimum atau maksimumnya. Nah, jadi kita lihat nih paling kanan minimum. Nanti kita cari yang paling kanannya aja karena yang dicari nilai minimum. Nah, cara gambar garis lidik gimana nih ya? Gambar garis lidik itu kita lihat koefisien Y sama X-nya di sini ya. Nah, di sini 1, ini min 2. Nah, tinggal dibalik, ini taruh di sumbu X, ini taruh di sumbu Y-nya gitu. 1 ya untuk sumbu X di sini 1. Nah, di sini 1. Terus min 2 Y-nya di sinilah min 2-nya. Nah, ini min 2. Nah, ini garis selidiknya gitu. Nah, gitu ya. Ini garis selidik. Nah, dari titik ada 3 nih ya, kita namain deh A, B, C gitu. Nah, mana nih yang membuat fungsi ini minimum? Nah, karena yang dicari minimum, cari aja titik yang paling kanan. Jadi ini garisnya nih kita geser ke kanan gitu. Nah, ternyata yang paling kanan adalah titik B-nya gitu. Nih ya, kalau digeser harus sejajar. Ya, kalau kita geser paling kanan adalah B-nya gitu. Oke, nah berarti kita cukup nyari titik B-nya aja gitu. Nah, titik B itu adalah titik potong antara garis 1 dengan garis kedua ya, dilalui garis 1 dan garis 2. Nah, jadi garis ini
gitu. Ya, dengan garis ini nih gitu. Oke. Nah, oke, kita langsung aja deh ya. Jadi apa namanya di sini? Di sini kan X sama dengan 2Y ya. Nah, langsung disubstitusi ke sini. Jadinya X-nya langsung kayak ganti 2Y ditambah Y sama dengan 9. Nah, berarti 3Y-nya sama dengan 9. Nah, berarti Y-nya berapa? 9 bagi 3. Dapat Y-nya 3 gitu. Nah, udah dapat Y-nya 3, substitusi ke sini, ya enggak? Nah, nanti dapat X-nya adalah berapa tuh? 2 kali Y ya, 2 kali 3 berarti 6. Nah, maka titik B-nya di sini adalah 6,3 gitu. Nah, jadi ya. Nah, kita dapat nih nilai minimumnya ya. Nah, terjadi pada saat di titik B 6,3. Jadi X-nya 6, Y-nya 3. Langsung disubstitusi ya. Jadi 3 dikurang 2 kali 6 ditambah 5. Nah, jadinya nih 3 min 12 ditambah 5. Ya enggak? Nah, ini min 9 ditambah 5 jadi negatif 4. Nah, ini jawabannya ya. Yang B gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3 di sini ya. Di sini ada 3 dibagi 27 ya enggak? 27-nya kita jadikan pangkat berapa nih kalau dijadikan 3? 3 pangkat 3. Saya langsung aja ya gitu. Nah, di sini 3 pangkat 1 dibagi 3 pangkat 3. Yang atas dikurang bawah ya. Jadi 1 dikurang 3. Jadi 3 pangkat min 2 gitu. Nah, selanjutnya kalau ada seperti ini ya, pangkatnya yang ini nih 6x pangkat 5 dibagi sama 3 gitu sifatnya ya. Diingat-ingat lagi sifat untuk akar atau eksponen ya. Jadi ini 3 pangkat 6x pangkat 5 dibagi 3 gitu. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, tinggal ambil pangkatnya aja gitu ya. Nah, jadi ini min 2 sama dengan 6x pangkat 5 dibagi 3 gitu. Nah, ini dikali jadinya minus 6 sama dengan 6x pangkat 5. Nah, tinggal dibagi min 6 bagi 6 jadinya min 1 ya. Sama dengan x pangkat 5. Nah, ini min 1 ya. Kalau kita pangkatin 5 itu juga hasilnya min 1. Ingat, kalau min 1 pangkatin ganjil hasilnya min 1. Tapi kalau dipangkatin genap hasilnya positif gitu. Nah, karena sama-sama pangkat 5, pangkatnya coret deh, ya enggak? Jadi min 1 sama dengan X-nya. Nah, kita dapat X-nya min 1. Nah, yang ditanyakan X kuadrat dikurang X, ya enggak? Nah, jadi kita langsung aja X kuadrat ya, berarti min 1 kuadrat dikurang min 1. Nah, berarti ini min 1 kalau pangkatin genap jadinya positif gitu. Min ketemu min jadi positif juga. Nah, berarti hasilnya 1 tambah 1 2 ya gak? Nah, jawabannya yang D gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 4 ya di sini. Oke. Adik-adik udah pada megang soalnya kan ya. Diketahui di dalam soal, diketahui rata-rata 3 bilangan ganjil berurutan adalah 7. Nah, jadi kalau rumus rata-rata kan seperti ini ya. Rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Nah, berarti kalau jumlah nilai berarti ini tinggal dikali ke sana gitu. Ya, berarti rata-rata dikali banyaknya data atau N gitu. Nah, di situ kan ada 3 bilangan ganjil berurutan rata-ratanya 7. Kita misalkan ya, di sini X1 tambah X2 3 bilangan ya sampai X3 rata-ratanya 7 nih, rata-ratanya 7. Nah, banyaknya data ada 3 bilangan berarti dikali 3. Nah, ini sama dengan 21. Nah, itu kalimat pertamanya. Oke. Nah, kalimat selanjutnya, jika digabungkan sebuah bilangan bulat positif baru, katanya rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan bulat, katanya gitu. Oke. Nah, jadi kalimat yang selanjutnya, jadi yang ini nih 3 bilangan tadi, X1 gitu kan. X1 tambah X2 ditambah X3. Nah, ditambah bilangan positif baru, misalkan A deh gitu ya. Nah, ini dibagi 4 gitu. Nah, rata-ratanya ini rata-rata yang barunya, yang baru B gitu ya, baru gitu.
Nah, ini hasilnya harus bilangan bulat gitu. Itu ya. Nah, perhatikan di sini. Berarti gini, ini kan hasil jumlahnya tadi adalah sama dengan 21 ya, diketahui dari kalimat pertama. Nah, berarti ini 21 gitu. Nah, berarti 21 ditambah A dibagi 4 itu harus bilangan bulat. Jadi kalau kita tulis ya, 21 tambah A dibagi 4 ini harus bilangan bulat, rata-ratanya harus bilangan bulat. Gitu ya. Nah, berarti yang atas ini harus berapa nih ya? Yang atas ini itu ya. Nah, ini harus habis dibagi 4 ya nggak? Karena harus bilangan bulat. Nah, contoh bilangan yang habis dibagi 4 ya, itu misalkan berapa? 21. Nah, ditambah berapa tuh biar habis dibagi 4? Contohnya 24 gitu. Terus 28. Terus 32 dan seterusnya, kelipatan 4 lah pokoknya gitu. Nah, berarti kemungkinan yang pertama agar hasilnya 24 ya, 21 ditambah berapa? Ditambah 3. Nah, kalau gitu A-nya bisa kemungkinan salah satunya 3 gitu ya. Nah, bisa juga kalau misalkan 28 berarti 21 ditambah berapa? Ditambah tuh 7, bisa 3, 7 dan seterusnya. Nah, di pilihan yang ada cuma jawabannya yang 3 nih, ya enggak? Nah, yang ada 3, 7 nggak ada gitu. Nah, sebenarnya masih banyak ya gitu. Nah, jawabannya berarti yang C yang ini gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 5 ya di sini. Nah, diketahui G komposisi F inverse, terus Fx sama Gx-nya diketahui. Nah, sama yang ditanya F3 ditambah G4. Nah, kalau untuk soal ini ya, nah kita pakai sifat inverse gitu, sifat inverse. Nah, jadi sifat inverse yang penting ya di sini kalau ada FA sama dengan B, ini kalau ditukar A sama B-nya itu jadi F inverse gitu. Ya, B-nya di dalam, A-nya jadi di luar. Atau sebaliknya, kalau B sama A-nya ditukar, inverse-nya hilang gitu. Nah, kita perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini sorry, ini F in G komposisi F inverse min 3 ya, sorry, kebanyakan sama dengan ya. Nah, di sini kalau misalkan kita tulis di sini ya. Nah, ini kalau kita balik gitu, kita balik. Nah, jadinya inverse-nya hilang ya di sini. Jadinya G komposisi F. Nah, dalamnya min 1 sama dengan min 3. Ini pindah keluar. Inverse-nya hilang gitu. Oke. Nah, selanjutnya gimana ya? Berarti kita selesaikan persamaan ini ya. Nanti dapat A-nya deh gitu. Nah, berarti ini artinya G dalamnya F min 1 sama dengan min 3. Nah, kalau ini ya F min 1 berarti kita ganti X-nya min 1 nih ke fungsi F-nya gitu ya. Nah, berarti jadinya G dalamnya jadinya min 1 kali A jadi min A ditambah 1. Nah, sama dengan min 3. Nah, kalau ada seperti ini, tinggal X yang di fungsi G ini diganti sama min A plus 1. Ya enggak? Berarti kalau kita tulis, ya enggak, jadinya apa tuh? A min 1 dikali min A plus 1 gitu. Nah, dikurang 2 sama dengan min 3 gitu. Nah, ini kalau misalkan kita perhatikan, ini kalau minusnya kita keluarkan, misalkan nih, minusnya kita keluarkan gitu, minus gitu. Nah, ini jadi A-nya plus, ini jadi minus gitu. Gitu ya. Nah, maka ini kita pindahin ke sebelah kanan, min 2 kalau pindah jadi plus 2 dikurang 3 jadi min 1 gitu. Nah, ini bentuknya sama, jadi kalau kita kali jadinya minus A min 1 kuadrat gitu. Nah, min bagi min, nah jadi positif, langsung deh hilang gitu ya enggak? Nah terus kuadratnya pindah, jadinya A min 1 sama dengan plus minus 1 ya. Tapi kalau misalkan saya ambil 1 dulu deh gitu ya, ini bisa plus minus 1. Nah, kalau misalkan 1 nanti didapat A-nya sama dengan berapa nih kalau pindah? 1 ditambah 1 ya, 2. Nah, A-nya 2. Oke, nah kalau A-nya 2 ya enggak? Ini jadi kita ganti nih fungsinya gitu. Ini kita ganti, ini kalau A-nya 2, ini jadi 2X gitu. Nah, ini kalau ini A-nya 2, berarti 2 dikurang 1 ya, atau X aja deh gitu. Ya. Nah, jadinya fungsinya X min 2 gitu. Nah, yang ditanya adalah F3 tambah G4.
F3 masukin ke sini ya. Jadi 2 kali 3 langsung deh ya. Berarti 6 gitu ditambah 1. G4 berarti 4 dikurang 2 ya. 4 dikurang 2 gitu. Nah, ini berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, ini deh jawabannya ya. Yang B kita. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini kita baca dulu soalnya jika A merupakan himpunan semua nilai A kecil sehingga sistem persamaan ini penyelesaiannya di kuadran 4. Kalau kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, maka himpunan A-nya itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini tinggal dieliminasi aja, ingat. Nah, di sini udah 1, ini minus 1, bisa kita eliminasi ya dengan cara dijumlah. Kalau di sininya 1, di sininya minus ya, 1 positif, 1 negatif dijumlah. Kalau berbeda dijumlah, kalau sama dikurang. Nah, ini kalau dijumlah ini habis. Nah, ini kalau dijumlah berarti ini 1 ditambah A gitu. Ya, dikali Y sama dengan 4. Nah, berarti Y-nya sama dengan 4 dibagi 1 ditambah A. Y-nya tadi kurang dari 0 ya. Jadi langsung aja ini kurang dari 0. Dapat pembuat 0-nya cuma ini doang ya. Berarti ini kalau sama dengan 0 dapat A-nya min 1. Min 1. Nah, kita lihat koefisiennya ini positif ya. Cuma di sini doang. Ya, dipangkatin 1 jadi positif, taruh paling kanan. Nah, karena pangkat 1 maka berubah tanda ini negatif. Nah, kalau kurang dari berarti ambil yang negatif gitu ya. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita cari nilai X-nya di sini. Nah, gimana biar mencari X-nya? Berarti eliminasi Y-nya. Y-nya kita samakan dulu koefisiennya. Yang ini kita kali A ya, ini tetap ya dikali 1 aja gitu. Nah, kalau dikali A nih jadi AX ditambah AY. Nah, sama dengan 2A. Dikali 1 jadinya min X ditambah AY sama dengan 2. Nah, ini tinggal dieliminasi. Ya enggak? Nah, ini habis yang ini kalau dieliminasi. Ya, ini min ketemu min jadi plus. Jadi langsung A plus 1 X. Nah, ini sama dengan ini 2 A dikurang 2 gitu. Nah, berarti X-nya sama dengan 2A min 2 dibagi A plus 1. Nah, ini X-nya lebih dari 0 ya, atau positif. Nah, berarti pembuat 0-nya nih di sini ada 2 ya. Nah, berarti kita langsung bikin garis bilangan. Ini min 1, ini sama dengan 1 ya, pembuat 0-nya. Nah, berarti ada min 1 sama 1. Nah, kita lihat tandanya di sini koefisiennya. Ini positif pangkatin positif, positif. Positif pangkatin 1 ya, jadi positif. Kalau kita kali, positif kali positif, positif taruh paling kanan. Nah, pangkatnya ganjil semua pangkat faktornya, maka berubah tanda. Ini minus, ini plus gitu. Nah, kalau lebih dari berarti ambil yang positif ya. Ini lebih dari ambil yang positif. Nah, udah dapet ya di situ X sama Y-nya. Nah, tinggal diiriskan ya. Nanti tinggal diiriskan. Nah, ini aja nih hasil dari ini kita iriskan ke sini. Ya, di sini A-nya kurang dari min 1 ya. Nah, berarti kurang dari min 1. Nah, irisannya berarti yang kena dua-duanya ya. Nah, berarti yang ini nih. Nah, jadi himpunan A-nya adalah himpunan A kecil di mana A-nya kurang dari min 1. Nah, nih jawabannya ya. Berarti yang B. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 7 ya. Tadi nomor 6. Nah, sekarang sebentar. Nah, di sini ada persamaan kuadrat ya. Bentuknya seperti ini. Yang diketahui sama persamaan ini ya. X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Yang ditanya 3A. Nah, langsung aja ya. Ternyata untuk yang ini persamaannya ini bisa kita faktorkan. Ya, ingat kalau pemfaktoran ini hasil kalinya, ini hasil jumlahnya untuk yang di belakang ya, gitu. Nah, berapa kali berapa hasilnya min 2A kuadrat kalau dijumlah A? Ya, berarti nanti kita dapat X ditambah 2A sama X minus A sama dengan 0. Ini kalau dikali min 2A kuadrat, kalau dijumlah A gitu. Nah, berarti dapat ya ini sama dengan 0, nanti didapat X-nya sama dengan min 2A gitu. Atau di sini sama dengan 0, nanti dapat X sama dengan A.
Nah, di sini diketahui X1 ditambah 2X2 sama dengan 1. Nah, ini bisa ada dua kemungkinan ya. Di sini bisa X1, di sini X2 gitu. Atau sebaliknya gitu. Nah, ternyata kalau misalkan kita ambil yang ini, ini kalau kita masukin min 2 gitu kan. Ini X1-nya ya, min 2A. Di sini X2-nya A dikali 2 jadi 2A. Nah, kalau dijumlah itu nggak mungkin 1, hasilnya 0 nih gitu. Ya, ternyata ini kebalik ya. Jadi tidak memenuhi untuk ini X1 sama X2. Gimana kalau kita balik kita? Nah, kalau dibalik gitu ya. Nah, ini jadinya ini A. Nah, ini kita masukin min 2 kali 2 jadi min 4A sama dengan 1. Nah, didapat minus 3A-nya sama dengan 1. Karena yang ditanya 3A, kita langsung kali negatif aja ya. Kali min 1, berarti jadi positif 3A sama dengan min 1. Nah, jadi 3-nya adalah min 1. Jawabannya D gitu. Oke. Ya, lanjut ke nomor 8 ya. Di sini ada dua persamaan logaritma. Nah, jadi kalau ada dua persamaan logaritma, ini pangkatnya ya, ini apa namanya, basisnya sama numerusnya kita jadikan bentuk pangkat. Nah, 9 adalah 3 pangkat 2 ya. Log kalau 32 adalah 2 pangkat 5. Nah, tinggal difaktor-faktorkan aja ya. Nanti dapat di sini sama dengan A. Nah, kalau ada pangkat di sini ya sama di sini, ingat yang belakang dibagi yang depan. Jadi kalau turun jadi 5/2 dikali 3 log 2 sama dengan A. Nah, ini pindah ke sebelah kanan, jadi dibalik aja. Jadi kalau pindah jadi 3 log 2 sama dengan 2A/5 gitu. Oke. Nah, nanti kita lanjut ya, ini disimpan aja dulu gitu. Kita lanjut yang ini. Nah, ini sama ya, kita jadikan bentuk pangkat nih. 16 itu 2 pangkat 4. Terus 27. Ya, di sini 3 pangkat 3. Nah, maka jadinya ini turun kayak tadi ya. Jadinya 3/4 dikali 2 log 3. Nah, di sini kita perlu 2 log 3. Tapi yang diketahui 3 log 2. Nah, gimana tuh? Nah, tinggal dibalik. Ini kalau kita balik, tadinya 3 log 2 jadi 2 log 3. Nah, sifatnya tinggal ini ditukar pecahannya gitu. Ya. Nah, jadi sama dengan 5/2A gitu. Nah, berarti ini jadinya 3/4 dikali 5/2A. Nah, ini tinggal kita kali aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 15/8A. Nah, ini jawabannya ya, yang C. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 9. Nah, ini tentang limit, oke. Nah, kalau ada limit, syarat utamanya kita masukin dulu ya. Nah, kita masukin ini jadi 4A gitu ya. Jadi 4A. Ini plus B. Nah, akar 4 adalah 2. Terus dibagi. Kalau kita masukin 4 dikurang 4, 0 gitu. Nah, suatu bilangan kalau dibagi 0 untuk limit, itu hasilnya tak hingga. Terus kenapa bisa jadi 3/4? Nah, bingung kan? Nah, jadi kalau ada seperti itu ya, salah satunya 0 bisa atasnya atau bawahnya. Kita buat jadi 0/0 dulu. Jadi bentuk tak tentu dulu. Gitu. Ya. Nah, berarti dari sini ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti nanti udah dapat persamaan B-nya. Ini pindah aja nih ya. 2A-2 sama 4A-nya. Berarti jadi 2 dikurang 4A gitu. B-nya simpen, ya enggak? B-nya simpen. Nah, karena bentuknya 0/0 gitu ya. Nah, maka ini agar hasilnya 3/4, kita pakai apa namanya, dalil L'Hopital ya. Atas turunin, bawah turunin, ya enggak? Nah, berarti kalau kita turunkan gitu kan. Nah, ini diturunkan jadi A. Ini 0. Turunnya dari akar apa? Dalam akarnya dulu diturunin, dalamnya adalah X. X kalau diturunin jadinya 1/2 akar X ya. Turunan X adalah 1. Nah, turunan dari akar tinggal dibagi 2 akar ini gitu. Nah, udah. Selanjutnya di sini 1 ya. Kalau kita turunin X ya 1. Ya kan? Ini 0. Nah, ternyata kalau kita substitusi ke sini ya. Nah, nanti didapat A dikurang 1/2 dikali akar 4. Akar 4 adalah 2. Nah, nanti ini kalau disubstitusi tadi ya, hasilnya pasti nih di sini katanya 3/4 gitu. Oke. Nah, ini hasilnya 3/4.
Ini agak kurang nyata. Oke, 3/4. Nah, sebentar, kakak ganti dulu. Nah, di sini jadinya A-nya berapa? Ya, sama dengan, nah ini pindah ya, ini 3/4, ini pindah ya, ini jadi 1/4 kalau pindah ya, jadi positif. Ya, tadinya minus jadi positif. Jadi 4/4. Nah, alias 1 deh A-nya ya, A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, maka didapat B-nya berapa? Masukin ke sini. 2 dikurang 4 kali 1, 4. Berarti didapat B-nya sama dengan min 2 gitu. Nah, yang ditanya ya, nilai dari A dikurang B. Nah, A-nya 1, B-nya min 2. Nah, min sama min senyum tuh, jadi plus ya. Jadi 1 ditambah 2, 3 deh jawabannya gitu ya. Nah, berarti tadi apa tuh jawabannya? 3 ya enggak? Sorry sebentar. Nah, mana nih ya? Kelewatan sepertinya. Ya, oke, jawabannya 3 deh gitu ya. Nah, pokoknya jawabannya 3 di sini ya. Saya lupa di sini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya di sini. Nah, sebuah bilangan 5 digit terdiri atas angka-angka 1, 3, 5, 7 ya. Jadi dibuat 5 digit ya, dengan syaratnya gitu. Dengan hanya angka 7 muncul 2 kali. Angka 7 doang ya yang muncul 2 kali. Nah, berarti kalau 5 digit. Nah, berarti kalau 7-nya bisa keluar 2 kali, berarti kemungkinan gini. 7, 7, 1, 3, 5 gitu. Ya, atau bisa juga 7, 1, 3, 5, 7 gitu. 7, 1, 7, 3, 5 dan seterusnya gitu. Ya, nah berarti ini sebenarnya sama aja menyusun angka ini semua nih 7, 7, 1, 3, 5 ya. Nah kalau menyusun seperti itu ya, ini pakai permutasi unsur yang sama ya. Di sini unsur yang samanya adalah ada 2 gitu ya. Nah di sini seluruhnya n-nya ya, seluruh angkanya ada 5 gitu. Ada 5. Nah, berarti nanti permutasi unsur yang sama gini, 5P unsur yang samanya adalah 2. 5-nya dari seluruh angka yang disusun. Nah, 2-nya ini adalah angka yang sama gitu. Nah, berarti gini, ya enggak? Kalau unsur yang sama kan berarti 5 faktorial. Nah, tinggal dibagi sama yang unsur yang sama gini. Nah, itu kebetulan cuma 2 doang, jadi dibagi 2 faktorial. Nah, udah nanti hasilnya ini. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau 2 faktorial ya 2 kali 1 gitu. Nah, ini tinggal kita bagi. Nah, ini 20 kali 3 60. Nah, jawaban 60 gitu. Nah, yang B nih gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 11 ya. Agar 3 bilangan ini ya, 1 2 3. Nah, menjadi barisan aritmatika, maka suku tengahnya ini harus ditambah berapa? Nah, misalkan ya, di sini kita misalkan ini ditambah ya, jadi A plus 2 ditambah sama P deh gitu ya. Gitu. Nah, ini jadi barisan aritmatika. Ini A-nya atau di sini A-nya, di sini suku tengahnya, di sini suku terakhirnya UN. Nah, kalau ada suku tengah ya, kalau ada suku tengah ada rumus ini untuk aritmatika. 2U tengah sama dengan A tambah UN. Jadi kita substitusi aja langsung. Di sini 2 dikali U tengahnya adalah ini. Jadi A plus 2 ditambah P sama dengan di sini A min 1. Di sini A dikurang 3. Nah, ini dikali 1 jadi 2A ditambah 4 ditambah 2P sama dengan ini A tambah A 2A nih jadi min 4. Nah, dikurang nih habis 2A-nya ya. Nah, selanjutnya tinggal kita pindahin ya. Ini min 4 kalau pindah ya. Tadinya plus jadi minus jadi min 8. Nah, berarti min 8 bagi 2 nanti didapat P-nya berarti min 4. Nah, P-nya berarti min 4. Yang B gitu deh jawabannya. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nah, di soal ya diketahui persamaan fungsi koordinat ya di seperti ini gitu. Nah, katanya fungsi ini melalui puncak di min 2, min 1. Oke. Nah, jika parabola ini memotong sumbu Y negatif berarti di bawah ya gitu. Nah, maka hubungan yang memenuhi pernyataan ya yang tadi disebutkan itu seperti apa? Oke. Nah,
kita lihat nih ya, di sini ada dua kemungkinan berarti ya kalau memotong sumbu Y negatif. Nah, yang pertama fungsi kuadratnya yang terbuka ke bawah. Nah, di sini kan memotong Y negatif gitu ya. Nah, yang kedua ya terbuka ke atas gitu. Nah, bisa juga begini. Nah, ini juga memotong sumbu Y negatif. Oke. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Oke, ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua. Oke, dari dua kemungkinan itu kita lihat satu-satu. Ya, kemungkinan pertama dia terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah di sini A-nya apa? A-nya negatif ya, gitu. Nah, selanjutnya kita lihat puncaknya. Puncaknya ini ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Kalau di sebelah kiri nilai A dengan B-nya ini itu tandanya sama. Kalau ini kurang dari berarti B-nya kurang dari gitu. Nah, selanjutnya C ya. C-nya gimana? C itu titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, ini titik potongnya, titik potongnya ini C gitu. Ya, ini juga C juga gitu ya. Nah, berarti C-nya negatif karena di bawah sumbu X ya, Y negatif ini kan. Nah, berarti C-nya negatif gitu. Oke. Nah, berarti pernyataan yang tepat gimana nih, pilihan A, B, C, D atau E gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat nih ya. Di sini kalau A-nya negatif ya. Di sini A-nya, di sini jawaban A ya. Jawaban A ada A-nya negatif gitu. Nah, terus katanya dan B kali C-nya di situ katanya positif. Kita lihat benar nggak nih pernyataannya A gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini A-nya negatif, betul ya enggak? Nah, sekarang B kali C. Nah, B-nya negatif, C-nya juga negatif. Kalau negatif kali negatif, hasilnya apa? Positif. Berarti memenuhi juga nih yang A ya. Nah, terus kita lihat jawaban yang C ya. Jawaban yang C di situ katanya C-nya kurang dari 0 dan gitu ya. Dan di situ A kali B-nya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Nah, kita lihat nih. C-nya negatif. Ini memenuhi, ya enggak? Nah, sekarang A kali B positif katanya. Kita lihat. Negatif kali negatif berarti positif. Berarti ini memenuhi juga. Nah, berarti jawabannya bisa A, bisa C. Nah, tapi belum tentu. Ya, kita lihat nih. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, ya. Kalau kita lihat di sini. Kemungkinan keduanya ya. Nah, di sini dia terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti dia A-nya positif, gitu. Nah, puncaknya di sebelah kiri sumbu Y, A sama B-nya tandanya sama, gitu. Nah, ini C-nya tetap di bawah ya, di bawah sumbu X kan yang memotong sumbu Y negatif. Nah, berarti C-nya negatif, gitu. Nah, berarti kalau kita lihat ya, untuk pernyataan yang kedua, nah ini C-nya negatif ya, jadi C-nya negatif. Dan kalau A kali B-nya kita lihat ini positif kali positif ya enggak, jadinya positif. Nah, ini hanya memenuhi ya pernyataan yang C doang gitu. Nah, kalau yang A-nya kan di sini A-nya A kecilnya negatif, di sini A kecilnya positif. Nah, jadi harus memenuhi dua kemungkinan tersebut. Nah, jadi paling tepat adalah jawaban yang C gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 13 ya. Nah, kalau ada pertidaksamaan seperti ini akar ya di sini. Nah, ini kita pindahin dulu deh ke sana nih, ke sebelah kanan. Langsung aja ya. Di sini kalau kita pindahin berarti kurang dari X gitu. Nah, kalau pertidaksamaan akar, pertama cari syaratnya dulu, syarat di dalam akar. Nah, di sini syaratnya ya enggak? Syarat akar ya. Syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. 3 plus 2X lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti tinggal dipindah-pindahkan aja ya. Syaratnya jadi nanti dapat ini minus 3. Nah, tinggal dibagi 2. Jadi minus 3 per 2. Nah, ini kita simpan dulu. Oke. Nah, selanjutnya kalau akar itu jangan main mengkuadratkan, hati-hati. Kenapa? Karena kita lihat kalau akar itu ya selalu positif dengan syarat akarnya gitu ya. Nah, yang ini nih X ini bisa positif, bisa negatif gitu. Nah, kalau seperti ini nggak boleh dikuadratkan gitu. Terus gimana? Nah, ada dua kemungkinan ya. Jadi kita bagi aja deh ya. Yang pertama kalau yang di sini nih ya itu positif, lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi kalau kita tulis ya di sini ada dua kemungkinan kalau positif sama X-nya negatif gitu.
Oke, kalimat penghubungnya atau. Nah, oke, ini bisa positif, bisa negatif. Nah, selanjutnya tinggal kita tulis dulu ya. Di sini kalau 3 tambah 2x kurang dari x ya. Nah, kalau ini positif, ini juga positif dengan syarat ini ya. Ini baru boleh kita kuadratkan gitu. Oke. Nah, kalau dikuadratkan langsung aja ya. Ini 3 ditambah 2x kurang dari x kuadrat gitu. Nah, ini pindah ke sebelah kiri jadi min x kuadrat plus 2x ditambah 3 kurang dari 0. Nah, biar gampang memfaktorkannya kita kali minus ya. Kalau dikali minus ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi negatif juga. Oke. Nah, tandanya kebalik. Tandanya kebalik kalau dikali minus. Oke. Nah, kita selesaikan dulu deh. Nah, kita faktorkan. Nah, jadi kalau gitu x min 3 x plus 2 ya gak? Lebih besar dari 0. Pembuat 0 ini doang berarti. Kita buat garis bilangan ya gak? Di sini ada dapat pembuat 0-nya min 2, di sini 3. Nah, tandanya masih ingat ya, ini positif. Ini juga positif ya. Nah, kalau dikali paling kanan positif, pangkatnya ganjil, berubah tanda. Nah, lebih besar berarti ambil yang positif. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan lupa ada syaratnya tadi ya. Syarat dari apa namanya di sini kan bisa dua kemungkinan, bisa positif, bisa negatif. Nah, di sini yang positif syarat x-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, diiriskan dengan syaratnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita iriskan dengan syaratnya gitu kan ya. Nah, langsung aja lebih besar sama dengan 0 ada di sini nih. Nah, ini 0. Lebih besar berarti ke kanan. Nah, dapatnya ini ya. Nah, kita iriskan dapatnya itu. Nah, kita simpan. Selanjutnya ini atau ya. Nah, kalau atau berarti kita tulis lagi di sini 3 tambah 2x ya. Ini kurang dari x. Nah, tadi di sini selalu positif. Sekarang dengan syarat ini x-nya negatif gitu. Nah, kita lihat nih. Ya, positif ya kan kurang dari negatif gitu. Nggak mungkin ya nggak? Itu tidak ada yang memenuhi, mau x-nya berapapun tidak memenuhi syarat ini. Asal positif kurang dari negatif ya. Yang benar sebaliknya. Nah, berarti di sini tidak ada ya x yang memenuhi atau x-nya himpunan kosong gitu deh. Atau kita tulis aja deh himpunan kosong gitu. Nah, kalau himpunan kosong ini kan atau ya. Kalimat penghubung atau itu artinya apa? Salah satu boleh ya enggak, atau digabung gitu ya. Jadi yang satu ini dapat, yang satu enggak, berarti kalau digabung ambil salah satu aja. Nah, berarti jawabannya ini doang nih gitu ya. Nah, tapi jangan lupa diiriskan dengan syarat dari ini nih akarnya gitu ya, syarat akarnya. Nah, jadi kalau ini kita dapat ya tadi hasil gabungannya tetap ini gitu ya, didapat lebih besar dari 3. Nah, syarat akarnya ini lebih besar sama dengan ini tadi ya, lebih besar dari 3. Nah, syarat akarnya adalah lebih besar sama dengan min 3/2. Nah, kalau diiriskan lebih besar, nah berarti dapatnya ini juga. Nah, dapatnya lebih besar dari 3 juga gitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya, yang E. Jadi lebih besar dari 3 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Nah, untuk nomor 14 di sini integral ya. Nah, kalau ada seperti ini ya, ini kalau kita rubah akarnya adalah pangkat setengah ya. Jadi ini kalau kita rubah jadi bentuk pangkat, ini pangkat setengah gitu. Langsung hapus dulu ya. Ini pangkat setengah dx. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita naikin ke atas dulu. Ya, ini kita faktorin deh. Kalau kita faktorkan jadinya 3 dikali 4x ditambah 3. Nah, ini naik ke atas 2x kuadrat plus 3x plus 4. Kalau ke atas jadi pangkatnya minus ya. Nah, dx gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini kalau kita lihat ini pangkat 2, ini pangkat 1. Nah, kalau ada seperti ini nih biasanya disubstitusi. Oke. Nah, jadi kita lihat U-nya adalah yang pangkatnya tertinggi biasanya. Oke. Jadinya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Nah, oke.
perhatikan di sini untuk batasnya di sini ini masih dalam X ya. Nah, ini masih dalam X, ini masih dalam X, ini masih dalam X. Nah, kalau kita misalkan U, berarti batasnya juga harus dalam U. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, U-nya berapa nih? Gitu. Kita substitusi 1 ke sini. Ya, jadi 2 tambah 3 tambah 4, berarti 9. Kalau X-nya 0, berarti U-nya berapa nih? Ya, masuk ke sini. 0, 0 hasilnya 4. Berarti ini 4. Oke? Nah, selanjutnya gimana? Kalau ini U-nya berarti kita turunkan ya, DU per DX. Nah, ini kalau diturunkan langsung aja ya. 4X ini jadi plus 3 gitu. Nah, DX-nya tinggal pindah ke sini gitu. Nah, berarti kalau kita tulis ini DU sama dengan 4X plus 3 dikali DX gitu. Oke? Nah, maka yang ini ya jadinya seperti apa? Nah, batasnya ini kita rubah jadi 9 sama 4. Udah jadi U. 4 sama 9. Nah, yang ini ya enggak? Yang ini dulu deh. Nah, itu kan 3. Ini jadi U ya. U-nya ini. U pangkat min setengah gitu. Nah, perhatikan yang di sini nih. Nah, 4X plus 3DX itu adalah DU. Nah, ini sama ini adalah DU. Ya, berarti sisanya itu ya. Nah, itu adalah DU gitu. Nah, artinya tinggal kita integralkan nih gitu. Ya. Nah, langsung deh. Berarti ini kalau ditambah 1 jadinya setengah ya. Min setengah tambah 1 setengah. Nah, tinggal 3-nya dikali kebalikannya atau dibagi setengah sebenarnya. Kalau dibagi setengah berarti dikali kebalikannya 2/1. Nah, batasnya dari 9 sampai 4. Nah, ini 6 ya kalau dikali 2 kali 3. Nah, ini masukin nih gitu. Nah, pangkat setengah itu kalau kita jadikan akar lagi itu adalah akar U gitu ya. Nah, jadi akar dari 9 gitu kan dikurang masukin 4. Akar dari 4. Nah, berarti ini 3 dikurang 2 ya, 1. 6 kali 1 berarti 6 deh jawabannya. Nah, yang D ini jawabannya. Oke. Nah, yang terakhir nomor 15 ya. Ini ada gambar seperti ini. Ini ada halaman rumahnya, ini ada rumahnya gitu. Oke. Nah, ditanya perbandingan keliling rumah dengan keliling halamannya. Nah, kalau keliling berarti jumlah sisi-sisinya gitu kan ya. Nah, perhatikan dulu untuk yang rumah ya. Nah, di sini untuk yang rumah ya enggak. Kelilingnya ini nih. Ini kalau ini 40 berarti yang ini sisanya 40 dikurang 20. Ini 20 gitu ya. Ini 20. Nah, terus yang ini ya 24 dikurang 12. Nah, didapat 12. Nah, selanjutnya yang ini gimana? Nah, ini kan keliling-kelilingnya juga ya enggak? Nah, kalau kita lihat misalkan kalau ini ya terus ini gitu. Nah, saya pindahin jadinya begini nih. Nah, ini kalau kita pindahin jadi ke sini gitu ya. Nah, ini juga kalau kita pindahin yang ini jadi ke sini gitu. Oke. Nah, ini juga sama nih. Ini ya enggak, ini kalau kita pindahin jadinya ini sama ini gitu. Ya enggak? Nah, berarti kalau kita lihat ya panjang yang ini nih. Nah, itu adalah ini sama ini gitu. Nah, berarti sama aja kelilingnya keliling persegi panjang ya gitu. Ya, keliling rumahnya. Berarti ini 12 gitu. Tambah-tambah aja. Ya, ini 20 gitu. Tambah 20. Ini juga 12 ya, sama. Nah, ditambah ini 20 gitu. Nah, yang halaman ya enggak? Halaman. Nah, berarti kalau tadi ya ini kita hapus gitu kan. Nah, gitu. Keliling halaman berarti ini ya kan 24 ditambah 40 gitu. 40 gitu. Nah, ditambah apa nih? Ya, coba kita lihat. Nah, seharusnya kan ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. Nah, ini sama nih. Ini kalau kita pindahin ke samping semua jadinya ini gitu. Nah, berarti dari sini sampai sini nih kelilingnya gitu. Nah, sama juga untuk yang bawahnya gitu. Ya, kalau kita pindahin ke atas jadinya ini. Nah, berarti ini sampai sini juga kan. Keliling halaman berarti sama aja persegi panjang ini. Ya, berarti jumlahin lagi. Ini 24 ditambah 40. Nah, jadinya berapa tuh? Ya enggak? Ini 32 dikali 2 aja deh, 64 gitu.
Iya nggak? Nah, ini berapa nih? 64 tambah 64 128. Nah, jadinya 1:2. Iya nggak? Nah, ini jawabannya 1:2. Yang mana tuh? Yang E. Iya nggak? Ah, ini yang ini nih jawabannya. Oke, untuk TO7 seperti itu ya. Jadi kalau misalkan belum mengerti, silakan konsultasi atau tanya sama kakak-kakak di NF ya. Kita masih tetap melayani ya kan, meskipun ada bencana seperti ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kita akhiri aja dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.